Sari wawangi nu sengit nyebar mencara sepasundan nyambuang sanusantara nyambuang sanusantara sari puspa wangi arum sengit manis ngada lingding kanggo urang sadayana mugi ajanten pepeling mugi ajanten pepeling balai istri badai midang balai istri badai midang. Saya diperkosa ayah saya. Ditemani paman, saya lapor ke polisi. Lalu saya divisum di rumah sakit. Saya kaget, semua teman saya di sekolah tahu kejadian yang menimpa saya. Mereka tahu dari status media sosial pegawai rumah sakit tempat saya divisum. Saya tertekan, malu, sedih, dan tidak nyaman sekolah. Saya juga sedih, warga dan aparat setempat terlalu menyalahkan saya, bahwa seakan-akan sayalah penyebabnya. Pelaku juga membuat pengakuan kalau saya selalu menggodanya, padahal itu sama sekali tidak benar. Di Kecamatan Paseh, kita melihat di salah satu kampung di dalam satu RW itu 10% perempuan yang ada di dalam satu RW itu dia menjadi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga maupun menjadi korban trafficking. Persoalan yang lainnya adalah masih tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Bandung atau angka pernikahan anak. Kemudian, karena melihat berbagai persoalan itu, Sapa Institute sebagai sebuah organisasi yang sangat concern terhadap pemenuhan hak-hak perempuan melihat bahwa butuh sebuah wadah di mana perempuan-perempuan di komunitas kemudian bisa berkumpul, sharing pengalaman, sharing pengetahuan, membangun kesadaran kritis, kemudian mendorong mereka untuk bisa memperjuangkan hak-haknya di tingkat lokal. Maka kita dengan beberapa ibu-ibu di komunitas menginisiasi lahirnya Balai Istri. Jangan sampai lain bercerita. Tertarik masuk Balai Istri mungkin karena saya awalnya korban. Ketertarikan saya di situ mungkin karena di situ ada komunitas ibu-ibu yang ternyata kita di situ bisa sharing, bisa tukar pengalaman, kita juga bisa ada hiburan, jadi nggak diem di rumah. Jadi akhirnya saya berani ikut di Balai Istri. Di komunitas Balai Istri juga ibu-ibu korban itu bisa saling menguatkan, bisa saling sharing karena ternyata saya merasa tidak sendiri. Ternyata banyak yang mengalami yang lebih
dari kasus saya yang saya alami. Seorang suami, seorang ayahnya gitu harus jadi seorang suami yang baik. Ibu akan menyampaikan sejarah terbentuknya Balai Istri. Pertama, yang datang ke ibu adalah mahasiswa-mahasiswa yang memohon izin pada ibu, mohon pinjam tempat di madrasah untuk mengadakan pelatihan tentang hak-hak perempuan. Dan diantaranya ialah membentuk sebuah organisasi yaitu Balai Istri. Yang pertama didirikan pada tahun 2007. Jadi yang aktifnya, para aktivisnya ialah ibu-ibu. Sekalian ibu di dalam pengajian, ibu menyampaikan tentang hak-hak perempuan yang harus kita bela sesama perempuan. Bimbingan, ya bais teh bimbingan ibu-ibu teh. Nah eta upami terang di salah satu keluarga urang, garang pamgetna engal saling warto. Balai Istri ini adalah sebuah wadah sebagai pusat informasi, komunikasi, dan pendampingan bagi perempuan di komunitas pedesaan. Dalam perkembangan berikutnya, Balai Istri menjawab berbagai macam persoalan yang ada di wilayah sekitar mereka. Persoalan kesehatan reproduksi perempuan, kemudian kekerasan terhadap perempuan, angka kematian ibu dan anak, juga persoalan rendahnya pendidikan kaum perempuan. Pendampingan kasus yang saya tangani ialah pendampingan kasus KDRT dan pendampingan kasus KS. Alur pendampingan itu sendiri ada yang ditemukan oleh tetangga, atau ada yang lapor ke BAIS, atau ada yang laporan dari SAPA ke BAIS. Sedangkan alur pendampingan itu sendiri ada yang saya tangani seumpamanya korban itu memerlukan pendampingan untuk kesehatan, saya bawa ke puskesmas, dan kalau yang berat ke rumah sakit, dan ada yang kasus yang saya dampingi ke ranah hukum. Ketika ibu-ibu mulai melakukan pengorganisasian dan melakukan proses-proses advokasi bagi lahirnya berbagai kebijakan untuk perlindungan perempuan dan anak, mereka melihat ada persoalan lainnya gitu, yaitu bahwa persoalan kehamilan tidak diinginkan yang terjadi di kalangan remaja itu sangat tinggi. Kemudian yang persoalan yang lainnya bahwa masih minimnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan hak seksual dan kesehatan reproduksi. Kemudian persoalan yang lainnya adalah tingginya kekerasan dalam pacaran. Melihat persoalan itu, kemudian Balai Istri mendorong lahirnya Balai Remaja. Balai Remaja ini merupakan sebuah wadah di mana anak-anak remaja baik perempuan dan laki-laki berkumpul untuk berbicara tentang persoalan-persoalan kekerasan terhadap perempuan dan juga persoalan-persoalan hak seksual dan reproduksi di kelompok remaja. Mereka itu kan udah punya anak gitu. Bagaimana supaya perceraian mereka tuh tidak menimbulkan masalah? 3, 4, 1, 2, 3, 4, setengah hari Pak. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Kita melakukan pengorganisasian, hal lainnya yang muncul dan menjadi keresahan dari Balai Istri itu berangkat dari salah satu kasus di Balai Istri Pangalengan, di mana para suaminya itu melarang ibu-ibu berorganisasi di Balai Istri dikarenakan beberapa alasan. Mereka melihat bahwa setelah perempuan bergabung ke dalam Balai Istri, mereka menjadi semakin kritis, kemudian semakin paham tentang hak-haknya dan berani menegosiasikan peran-peran mereka di wilayah privat dan publik dengan suaminya. Hal ini kemudian menimbulkan resistensi dari beberapa
dari beberapa kelompok laki-laki di wilayah mereka, baik dari suami maupun beberapa tokoh agama dan tokoh pemerintah yang lainnya di sekitar Balai Istri berada. Berangkat dari persoalan ini, mereka melihat bahwa persoalan perempuan itu tidak hanya bisa diselesaikan oleh perempuan sendiri, tapi butuh berbagai kelompok yang bisa memberikan dukungan terhadap visi yang akan dibangun oleh Balai Istri. Maka kemudian Balai Istri menginisiasi lahirnya Balai Laki-Laki. Balai Laki-Laki dia menjadi sebuah support group atau kelompok pendukung yang akan memperkuat Balai Istri dalam mengkampanyekan isu-isu penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak seksual dan kesehatan reproduksi. Biasa nama sok apal latih tetanggana survei panggil si korbanal gitu nya, ngobrol jeung Balai Istri. Nah tidinya terbuka dari si korban teh nalika ke anggota bal bapak-bapak tak mulai didinya menyelusuri nah benar ucapan di tetangga atau henteu, datang ke rumahna ngobrol-ngobrol biasa. Pas ngobrol langsung kena ujungna, jadi ditanya pernah maneh ngelakukeun kekerasan ka istri. Ya kan secara langsung ngejawabnya ngelak lah gitu tah. Nah geus ngelak terus didesak ternyata terbuka. Itu si suami nate geus terbuka nya diskusi si anggota bal teh bapak-bapak anu termasuk di lingkungan eta gitu. Kestrukturan di Balai Istri termasuk di bal bisa menyadarkan hambatan-hambatan dari pembentukan Balai Istri itu yang pertama adalah karena ketabuhan, aib, karena ilmu pengetahuan atau pendidikan yang rendah itu merupakan hambatan yang paling krusial yang dihadapi oleh Balai Istri yang ada di Ancol Mekar. Karena merasa bahwa urusan rumah tangga tidak boleh diekspos keluar, karena itu akan menjatuhkan nama baik keluarga besar. Persoalan kekerasan terhadap perempuan itu berdampak terhadap persoalan yang lainnya. Pertama, putus sekolah atau yang menyebabkan rendahnya pendidikan perempuan. Kemudian yang kedua, persoalan kemiskinan, kehilangan mata pencaharian. Juga dalam beberapa kasus korban yang mengalami kekerasan seksual itu mereka rentan mengalami penyakit seksual dan bahkan terkena HIV/AIDS. Kemudian hal yang lainnya, ketika dalam usia belum cukup umur, korban kekerasan seksual mengalami kehamilan tidak diinginkan, mereka rentan mengalami kematian ibu dan bayi itu. Jadi pemerintah harus melihat bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dia tidak hanya menjadi persoalan tunggal, tapi juga beririsan dengan persoalan yang lainnya. Di tahun pertama berdirinya Balai Istri, masih banyak masyarakat dan aparat penegak hukum yang menyalahkan korban. Ada anak sekolah mengalami kasus kekerasan seksual. Saat itu kami segera melakukan pendekatan dan mencari informasi ke sekolah dan guru-gurunya. Karena banyak kasus remaja korban kekerasan seksual malah dikeluarkan dari sekolahnya karena beranggapan bahwa korban telah mencemarkan nama baik sekolah. Kemudian Balai Istri dan Balai Remaja bicara pada pihak sekolah agar ada upaya untuk mendukung anak yang kami dampingi ya bisa tetap diterima dengan baik di sekolah, terus bisa tetap betah di sekolah dan tidak dikucilkan oleh teman-temannya. Pemulihan yang kami lakukan yaitu melakukan pendekatan dan memberikan dukungan kepada korban. Kalau korbannya masih remaja,
Kami mendampinginya sampai selesai sekolah. Kami melibatkannya dalam kegiatan balai remaja. Keluarga korban kami libatkan dalam kegiatan balai istri. Pada tahun 90 waktu itu saya baru keluar SD beberapa bulan dan usia saya pada waktu itu baru umur 13 tahun. Nah, karena maraknya pernikahan dini di Arjasari sehingga saya juga menjadi korban pernikahan dini. Kalau sebelum adanya balai istri, kita sebagai perempuan desa sangat pemalu. Jadi nggak berani bicara di forum atau nggak berani bicara adaptasi dengan orang-orang luar karena kurangnya ilmu pengetahuan dan kurangnya pergaulan. Kini di setiap pengajian, di pertemuan warga, saya berani berbicara tentang isu atau pengetahuan-pengetahuan yang selama ini saya dapat dari komunitas balai istri. Bagi saya, dengan ilmu, perempuan jadi punya kesadaran dan perubahan hidup. Saya bersama balai istri akan terus menyampaikan ilmu dan pemahaman bagi perempuan lainnya agar mereka lebih kritis melihat dan merasakan masalah kekerasan yang terjadi. Kami juga ingin terus memberikan kesadaran bagi para remaja, khususnya para remaja perempuan, agar mereka tak bernasib sama seperti saya yang saat itu harus mengalami pernikahan dini ketimbang mementingkan pendidikan. Penanganan pengintan Yang saya ketahui tentang balai istri, ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi kehadiran balai istri untuk pemberdayaan masyarakat, kemudian mendidik kaum perempuan agar lebih paham mengenai hak-haknya, mengenai kewajiban-kewajibannya, mengenai kontribusinya dalam pembangunan daerah dan bangsa, sangat luar biasa. Seorang perempuan yang biasa-biasa saja, tidak banyak berkontribusi terhadap pembangunan daerah atau kurang bisa aktif di dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Ketika kemudian diberdayakan, banyak bicara, banyak bincang-bincang di balai istri, itu luar biasa ada dampak yang berlipat ganda. Para pegiat di balai istri itu menjadi lebih berani menyuarakan hak-hak kaum perempuan, lebih terdepan di dalam memperjuangkan kesejahteraan perempuan. Dengan adanya balai istri, KDRT ini kan bisa diminimalisir karena masyarakat juga diberi pemahaman yang baik oleh balai istri dan juga perempuan menjadi berani menyuarakan ketika ada tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangga maupun tindakan-tindakan yang cenderung merendahkan harkat martabat perempuan. Kebetulan di Arjasari banyak sekali pernikahan dini, Pak, terutama di Desa Asamekan. Sebagai balai istri, kalau sudah disahkannya undang-undang ini punya kekuatan untuk mensosialisasikan. Tetapi DPR itu tidak bisa sendirian. DPR butuh bantuan, masukan, tekanan bahkan dari masyarakat agar DPR punya sebuah komitmen terhadap waktu terutama penyelesaian setiap undang-undang. Nah, di sini saya kira peran elemen-elemen masyarakat termasuk balai istri, para aktivis perempuan. Bagaimana balai istri, kelompok aktivis perempuan ini mau bermitra dengan para wakil rakyatnya, baik yang ada di pusat maupun di daerah, dalam rangka membuat menyusun sebuah perundang-undangan dari mulai undang-undang sampai peraturan daerah. Saya kira perannya cukup besar, termasuk komunikasi yang dilakukan oleh kawan-kawan balai istri selama ini kan selalu berhasil menggolkan beberapa peraturan. Mendukung dan mendorong penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan keberadaan balai istri di tengah-tengah masyarakat, pastinya lebih menjadi angin segar untuk kami semua, kami dalam hal ini baik dari aparat, masyarakat maupun pemerintahan itu sendiri, karena dengan dibantunya oleh komunitas balai istri,
informasi-informasi yang kadang tidak sampai ke masyarakat menjadi lebih efektif disampaikan. Karenanya ke depannya saya inginkan keberadaan Balai Istri ini tidak hanya di beberapa kecamatan, tetapi haruslah di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung. Kebetulan kami terdiri dari 31 kecamatan. Mudah-mudahan dengan geliat yang dilakukan oleh Balai Istri untuk lebih mencerdaskan para wanita dalam hal ini, juga mengambil peran penting di tengah-tengah masyarakat, sehingga apa yang kita cita-citakan, baik itu bentuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dapat terrealisir, salah satunya dengan peran serta yang diemban oleh Balai Istri. Setelah banyak pertemuan-pertemuan, sudah banyak ibu-ibu yang dalam keadaan terjadi KDRT atau yang kurang ekonominya, alhamdulillah bisa tertolong oleh kegiatan BAIS. Alhamdulillah sudah mendapat ibu-ibu yang berhasil dibimbing oleh pembimbing BAIS ya, untuk belajar hidup mandiri, belajar usaha sendiri. Itu yang tadinya tidak bisa usaha sekarang sampai sudah bisa dagang. Dengan adanya Balai Istri saya sangat terbantu, terutama saya pribadi dan keluarga. Dengan adanya Balai Istri saya bisa bangkit. Harapannya Balai Istri lebih maju, lebih mandiri, lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak. Kak Ibu tiasa ibu aya manfaat teh terang ning KDRT teh kieu sanes wae nu dipukul gitu kan, anu nyeri gitunya, sanes wae nu diwayuh gitu. Tah eta manfaatna alhamdulillah nambah pengetahuan mohon Kak Ibu teh. Suami harus menjadi seorang suami, seorang ayah yang baik, suami yang baik, yang bisa menyenangkan, membahagiakan sanak istrinya. Sedangkan dalam hadis Rasul, semulia-mulia laki-laki adalah yang telah menjadi seorang suami yang bisa memuliakan istrinya. Ya alhamdulillah, inilah yang disampaikan oleh para pembimbing BAIS. Ada bapak-bapaknya yang tadinya galak-galak juga menjadi baik-baik sekarang. Jadi sudah tahu.